قل يا عظيم أنت العظيم طاهر القلب نقي الذاكر لله. Bismillahirrahmanirrahim. Abwabul birri wassilah. Thawabu birril walidain, pahalanya berbakti kepada kedua orang tua. Wa ta'atihima, dan taat kepada keduanya. Qala Allah Ta'ala: wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. وقال تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. قال الله تعالى: وقضى ربك, وقضى, dan telah memutuskan atau memerintahkan, Rabbuka, Tuhanmu, alla ta'budu, bahwasannya janganlah kalian semua menyembah, illa iyah, kecuali hanya kepadanya. Wabil walidain, dan dia memerintahkan agar kalian semua kepada kedua orang tuanya ihsana, berbuat baik. Imma yablughanna indakal kibar ahaduhuma aw kilahuma, jika telah betul-betul sampai indaka, di sisimu, al-kibara, masa tua, ahaduhuma, salah satu dari keduanya, aw kilahuma, atau dua-duanya, fala taqul lahuma, maka janganlah kamu mengatakan kepada kedua orang tuamu uffin, kata-kata kasar. Wala tanharhuma, dan janganlah kamu membentak keduanya. Waqul, dan katakanlah lahuma, kepada keduanya, qaulan, ucapan kariman, yang memuliakan. Wakhfid, dan rendahkanlah lahuma, untuk keduanya, janahadzulli, sayap kerendahan, minar rahmati, berupa kasih sayang. Waqul, dan katakanlah, Rabbi, wahai Tuhanku, irhamhuma, rahmatilah keduanya, kama rabbayani, sebagaimana keduanya merawatku, memeliharaku, shaghiran, di masa kecilku. Shaghiran, di masa kecil. Rabbukum, Tuhan kalian, a'lamu, maha mengetahui,
bima terhadap perkara fi nufusikum yang ada di dalam diri kalian. In takunu, kalau kalian semua solihin, orang-orang soleh, fa innahu, maka sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala, karena adanya Allah, lil awwabina, kepada orang-orang yang kembali, ghafurun, banyak mengampuninya. Wa qala ta'ala, dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa wassayna, dan aku berpesan al-insana, kepada manusia, biwalidayhi, kepada kedua orang tuanya. Hamalathu, telah mengandungnya, ummuhu, ibunya, wahnan, dalam keadaan lemah, ala wahnin, atas kelemahan. Wa fisaluhu, dan masa menyapihnya, fi amaini, dalam masa 2 tahun. Apa pesannya? Anishkurli, hendaknya dia syukur kepadaku. Wali walidaika, dan kepada kedua orang tuamu. Ilayya, hanyalah kepadaku al-masir, tempat kembali. Wa in jahadaka, kalau memaksa kepadamu, kalau keduanya memaksamu, ala ang tusyrika bi, supaya kamu ini menyekutukanku, ma, menyuruh perkara, laisa, yang tidak ada laka bagimu, bihi, dengannya, ilmun, pengetahuan, fala tuti'huma, maka kalian semua, maka janganlah kamu mentaati keduanya. Wa sahibhuma, dan temanilah keduanya, fid dunya, di dunia, ma'rufan, dengan baik. Wattabi' sabila man anaba ilai, dan ikutilah jalannya orang-orang yang kembali kepadaku. Tsumma ilayya marji'ukum, kemudian hanya kepadaku tempat kembali kalian. Fa unabbi'ukum, maka aku akan menceritakan kepada kalian, bima, terhadap perkara, kuntum, yang adanya kalian, ta'malun, kalian semua beramal. Jadi dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala menceritakan kepada kita tentang pentingnya taat kepada kedua orang tua kita. Sehingga saking pentingnya hikmat taat berbakti kepada orang tua, sampai perintah hikmat kepada orang tua diletakkan setelah urusan iman. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, alla ta'budu illa iyyah, janganlah kalian semua menyembah selain hanya kepadaku. Setelah Allah subhanahu wa ta'ala bercerita mengenai urusan tauhid, keimanan, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa bil walidaini ihsana, suruh berbakti kepada kedua orang tua, berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Jadi khidmat kepada orang tua, menaati mereka, mengikuti mereka, ini bukan suatu perkara yang biasa, ini adalah perkara yang sangat penting. Andai kata perkara ini tidak penting, maka tentu Allah subhanahu wa ta'ala tidak meletakkannya setelah pembicaraan iman. Sebagaimana iman itu adalah perkara yang nomor 1, yang paling penting, maka perkara yang disebutkan setelahnya juga termasuk perkara yang paling penting juga. Bagaimana khidmat kedua orang tua ini tidak penting, padahal kedua orang tua kita ini adalah orang yang paling berjasa di dalam kehidupan kita. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, hamalathu ummuhu wahnan ala wahn wa fisaluhu fi amain. Kedua orang tua kita ini telah merawat kita, khususnya ibu kita. Kalau ayah kita itu mungkin sibuk merawat kita
setelah kehadiran kita ini di dunia. Tapi kalau ibu kita, beliau ini sudah menderita semenjak kita ini belum ada di dunia. Hamalathu ummuhu, dia mengandungmu, dibawa kemana-mana, tidur tidak nyenyak. Wahnan ala wahnin, dan fisiknya begitu lemah. Kelemahannya pun bertumpuk-tumpuk. Tubuhnya lemah, apa-apanya lemah, gara-gara membawa kita ini. Kemudian setelah kita lahir di dunia, bukan tugas mereka selesai, tugasnya tambah banyak. Dulu mereka bisa tidur kapan saja. Semenjak kehadiran kita di dunia, maka kita selalu mengganggu tidurnya. Ketika mereka tengah-tengah tidur, tiba-tiba kita nangis, tiba-tiba kita kedinginan, tiba-tiba kita lapar, tiba-tiba kita kencing, dan lain sebagainya. Sehingga mereka ini betul-betul mengalami penderitaan yang luar biasa. Tetapi mereka ini menjalani penderitaan tersebut dengan setulus hati mereka. Tidak pernah ada keluhan-keluhan dari mulut mereka. Alangkah menyusahkannya anak ini, tidak pernah. Mereka senantiasa merawat kita, masa kecil kita, kebutuhan-kebutuhan kita dipenuhi, dengan harapan kita ini menjadi anak-anak yang baik, dengan harapan kita ini menjadi anak-anak yang menyenangkan kehidupan mereka. Itulah cita-cita setiap orang tua. Maka orang-orang yang sudah banyak berkorban untuk kita, yang menghabiskan waktunya untuk kita, tentulah orang-orang seperti ini kita harus berbuat baik kepada mereka. Anishkurli wali walidayka ilayyal masir. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita agar kita ini syukur kepada Allah. Kemudian yang kedua kali syukur kepada kedua orang tua kita. Lah syukur kita bagaimana? Syukur kita wabil walidaini ihsana, berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Maka bagaimana orang itu usaha berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Insyaallah ya. Kemudian bagaimana cara berbuat baiknya? Ya berbuat baiklah semampu kamu. Dan Allah Subhanahu wa taala berpesan, imma yablughanna indakal kibar ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffin wala tanharhuma. Allah Subhanahu wa taala berpesan kepada kita, di samping kita ini harus berbakti kepada orang tua kita, kita ini harus wala taqul lahuma uff. Jangan kita ini berkata uff. Ini maksudnya kata-kata kasar yang digunakan oleh orang-orang Arab. Wala tanharhuma, dan janganlah kamu itu membentak kedua orang tua kita. Jadi seorang anak itu di samping ikram, memuliakan kedua orang tua, berbakti kepada orang tua, termasuk yang terpenting adalah wala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qaulan karima. Bertutur katalah dengan tutur kata yang baik, tutur kata yang memuliakan. Kenapa Allah Subhanahu wa taala ini menasihati kita agar kita ini tutur kata yang baik? Karena tutur kata ini adalah suatu perkara yang betul-betul perlu kita perhatikan. Karena kesan dari tutur kata itu lebih mendalam dalam kehidupan seseorang dibandingkan dengan kesan perbuatan. Dalam suatu syair dikatakan jirahatul lisa tirahatus sinani lahal ti'amu wala yaltamu ma jarahal lisanu. Sebuah luka yang dihasil luka gigi itu bisa disembuhkan. Luka yang disebabkan oleh gigi, kamu digigit orang atau kamu dipukul orang namanya,
Lah tiamu bawa ke RKS sembuh selesai. Wala yaltamu ma jarahal lisan. Tetapi luka hati yang dihasilkan dari sebuah tutur kata, sebuah kata-kata yang diluncurkan, dikeluarkan oleh mulut kita, ini kesannya lebih mendalam, lebih sakit hati dibandingkan dengan pukulan. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita wala taqul lahuma uffin wala tanharhuma ini karena apa? Karena tutur kata ini sangat membahayakan kalau tidak hati-hati. Kalau kamu itu didatangi teman kamu, tiba-tiba kamu ditempeleng, maka mungkin kamu akan berantem dengan teman kamu, habis itu selesai. Tapi tiba-tiba ada datang teman kamu, dia mengatakan, Kang, saya ini kemarin tuh baru pergi ke kebun binatang. Kok saya lihat-lihat kamu banyak mirip dengan mereka. Dari segi otaknya cocok, rambutnya cocok, warna kulitnya nggak pernah mandi lagi. Maka tutur kata yang kita luncurkan tadi lebih menyakitkan hati orang tadi dibandingkan dengan tempelengan tadi. Maka Allah Subhanahu wa taala memberi peringatan khusus wala taqul lahuma uff wala tanharhuma ini karena memang sebuah kata-kata ini betul-betul suatu perkara yang mengesan. Maka Allah memerintahkan kepada kita agar kita ini bertutur kata dengan tutur kata yang baik. Insyaallah ya. Tutur kata yang baik. Kalau umpamanya kita mau minta uang, ya kita ngomong yang baik-baik. Jangan kita ini nelpon orang tua, Pak, bagaimana ini kiriman belum datang ini? Saya sudah kelaparan di pesantren ini. Bapak ini di rumah enak-enak, anaknya malah dibuang ke pondok. Ini namanya sebuah tutur kata yang tidak baik. Tapi kalau kita ini tutur kata dengan baik, nanti malah orang tua kita banyak kasih uang kita. Kira-kira seperti itu kira-kira. Maka kita ini tutur kata yang baik ini adalah suatu perkara yang kita pentingkan. Insyaallah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman wala taqul lahuma uff kapan? Imma yablughanna indakal kibar ahaduhuma aw kilahuma. Kita ini tidak boleh berkata kasar, membentak orang tua kita semenjak orang tua kita masih muda sampai mereka tua, nggak boleh. Kapan saja nggak boleh. Tapi dalam ayat ini Allah memberi penekanan khusus. Kalau kedua orang tua kamu itu sudah tua, maka kamu jangan berkasar-kasar kepada mereka. Allah Subhanahu wa taala memberi penekanan khusus. Kalau orang tua kamu sudah tua, jangan kamu ngomong kasar kepada dia. Kenapa perintah jangan ngomong kasar itu ditekankan di saat orang tua kita mulai memasuki usia senja? Nah, kenapa ini? Karena orang itu kalau semakin tua, maka hatinya itu semakin tipis. Hatinya itu semakin tipis. Dan ini diceritakan dalam Al-Quran. Ketika saudaranya Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam meminta laqad atharakallahu alaina wa in kunna la khati'in. Mereka ini meminta maaf kepada Nabi Yusuf, maka Nabi Yusuf mengatakan apa? La tathriba alaikumul yaum yaghfirullahu lakum. Ya sudah, selesai. Nah. Jadi kalau kita ini bermasalah dengan orang-orang yang masih muda itu selesainya cepat. Tapi kalau orang itu sudah tua, maka ketika anak-anaknya Nabi Yakub meminta maaf kepada bapaknya dan saat itu Nabi Yakub sudah tua, maka Nabi Yakub mengatakan saufa astaghfiru lakum. Yo, kapan-kapan nanti saya mintakan maaf kepada Allah. Jadi sakit hatinya orang tua itu, orang yang sudah tua itu lebih lama hilangnya dibandingkan dengan anak-anak yang masih muda. Maka kita ini kepada orang-orang tua ini tutur kata ini penting. Karena tutur kata yang buruk yang diucapkan kepada orang yang sudah memasuki usia senja itu lebih berkesan di hati mereka walaupun sampai bertahun-tahun. Kadang-kadang seperti itu. Maka bagaimana kedua orang tua kita ini walaupun mereka ini sudah masuk usia senja, jangan kita ini berkata sembarangan kepada mereka. Insyaallah ya.
Kemudian yang kedua kali Allah Subhanahu wa taala memberi peringatan wala taqul lahuma uff. Jangan kamu itu berkata kasar. Dan jangan kamu itu membentak. Kapan? Di saat mereka ini sudah tua. Saya mau bertanya kepada kalian. Orang itu berkata kasar itu ada sebabnya enggak? Orang itu membentak itu ada sebabnya enggak? Tidak mungkin ibunya datang, nah ini ada makanan, tiba-tiba kamu tendang makanannya. Tidak mungkin. Adanya orang itu mengeluarkan kata kasar, adanya orang itu mengatakan kata-kata buruk disebabkan ada pemicunya. Itu umumnya manusia seperti itu. Allah Subhanahu wa taala memberi peringatan kepada kita wala taqul lahuma uff ketika imma yablughanna indakal kibar. Ini menunjukkan biasanya orang itu semakin tua, keinginannya semakin banyak kepada kita. Dan mereka itu biasanya lebih kaku dibandingkan ketika mereka itu masa muda. Maka Allah memperingatkan kepada kita, walaupun orang tua kamu itu semakin tua semakin tidak mengenakkan kamu gak boleh berkata kotor kepada mereka. Maka dalam keadaan apapun juga, namanya anak tetaplah anak, harus berbakti kepada orang tua, walaupun di dalam hadis wa in dzalama, walaupun kedua orang tua kita ini menyakiti kita, menzalimi kita, menekan kita, tidak mengenakan kita, tetap sebagai seorang anak tidak boleh berkata kotor, apalagi bertindak sesuatu tindakan yang tidak mengenakan mereka. Maka kita ini bagaimana usaha untuk berbuat baik kepada mereka, insyaallah ya. Kemudian di samping kita ini harus berbuat baik kepada mereka, ikram kepada mereka, maka ketahuilah ini tidak cukup. Kita harus mengerjakan hal yang nomor 2. Apa itu? Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Kita ini sebaik apapun khidmat kita kepada orang tua kita, tetaplah kita tidak akan bisa membalas budi mereka kepada kita. Mereka ini ikram kepada kita ini dengan setulus hati. Kalau kita ini kadang-kadang karena nggak enak saja, maka walaupun kita ini sudah umpamanya mengganti seluruh apa yang mereka keluarkan untuk kita, tetaplah itu tidak bisa menggantikan ikram mereka kepada kita. Maka kita ini harus mengadakan langkah yang kedua supaya bakti kita ini semakin sempurna. Apa? Mendoakan kedua orang tua kita. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, rahmatilah kedua orang tua kami sebagaimana mereka telah merawatku di saat kita masih kecil. Maka bagaimana seorang santri ini jangan sampai lupa mendoakan orang tua kita, insyaallah. Kemudian namanya manusia ini adalah makhluk yang memiliki banyak kekurangan. Maka begitu juga ketika kita ini khidmat kepada orang tua kita, kadang-kadang ada perkara-perkara yang tidak memuaskan orang tua kita, kurang pas lah, salah ngomong lah, atau bagaimana dan lain sebagainya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Rabbukum a'lamu bima fi nufusikum in takunu sholihin fa innahu kana lil awwabina ghafura. Kalau kita ini mengerjakan kesalahan-kesalahan dalam khidmat, maka ketahuilah Allah Subhanahu wa taala itu mengetahui hati kalian. Kalau kita ini berbuat kesalahan tidak karena sengaja, insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa kita. Tapi kalau kita ini berbuat kesalahan kepada orang tua kita ini karena sengaja, kita tipu orang tua kita, kita berbuat seperti ini seperti itu, minta wesel yang banyak, alasannya beli kitab padahal untuk ngeluyur, alasannya untuk beli ini ternyata tidak digunakan. Kalau kita ini berbuat salah kepada orang tua kita dengan sengaja, ketahuilah Rabbukum a'lamu bima fi nufusikum, Allah tahu apa yang ada dalam diri kita. Kalau kita ini sengaja akan ada urusannya, kalau kita ini betul-betul tidak sengaja, Allah juga tahu, insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan mengampuninya. Maka kita ini kepada orang tua kita ini jangan sampai
berbuat buruk secara sengaja. Kita harus usaha bagaimana berbuat sebaik-baiknya kepada kedua orang tua kita. Insyaallah ya. Setelah kita membaca ayat ini, maka timbul keinginan dalam hati kita untuk khidmat kepada orang tua kita. Ya enggak? Tetapi namanya seorang manusia, mereka ini mempunyai otak masing-masing, mereka ini punya pikiran masing-masing. Kadang-kadang suatu saat keinginan kita berseberangan dengan keinginan orang tua kita. Kita ingin ngaji, tiba-tiba orang tua mengatakan, "Nak, Bapak sekarang sudah tua. Anak-anak yang lain sudah pada kerja semua, sekarang nggak ada temannya. Bagaimana kalau kamu itu pulang?" Jadi di tengah-tengah kita ini ingin ngaji, tiba-tiba orang tua kita nyuruh kita pulang. Atau kadang-kadang tiba-tiba bapaknya nelpon, "Nak, kamu sudah selesai ujian kan? Mau daftar ke kuliah mana?" Dipaksa oleh orang tuanya untuk meneruskan jenjang keduniaannya. Padahal kita ini masih ingin ngaji katanya. Terus bagaimana sikap kita? Yang pertama kali sudah dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa in jahadaka 'ala an tusyrika bima laysa laka bihi 'ilm fala tuti'huma." Kalau kita ini berseberangan dengan keinginan orang tua kita, sedangkan orang tua kita ini berkeinginan keburukan, suruh sekolah. Sekolah itu buruk atau baik toh? Ya kalau menurut saya buruk, kalau menurut saya. Suruh kerja padahal ngajinya belum selesai dan lain sebagainya. Maka sikap kita bagaimana? Sikap kita cek dulu diri kita. Biasanya pikiran orang tua itu tercampuri dengan pikirnya anaknya. Anaknya itu mengatakan ingin ngaji itu sebetulnya mulutnya saja. Tapi kalau hatinya nanti pokoknya saya mau sekolah. Tapi bagaimana ya caranya biar yang nyuruh sekolah itu bapak saya, bukan saya. Jadi pikiran orang tua itu biasanya banyak dipengaruhi oleh pikiran kita. Nah kalau pikiran kita ini tidak mau ngaji, Allah akan gerakkan orang-orang untuk dorong kita untuk tidak ngaji. Biasanya begitu. Maka yang pertama kali kalau kita ini disuruh orang tua kita untuk sekolah, disuruh orang-orang tua kita untuk kerja dunia, pertama kali kita cek hati kita, sebetulnya saya ini ingin ngaji betul nggak sih? Maka tobat pada Allah, dikuatkan niatnya. Kalau niat kita ini sudah dikuatkan, kita kuatkan. Innaman nusrah ala qadari niyah, pertolongan Allah akan sesuai dengan niat kita. Kalau kita ini betul-betul ngaji, ingin ngaji, ya Allah nanti akan kasih jalan keluar. Yang pertama kali. Kemudian yang kedua kali kita harus ingat bahwasanya hati orang tua ini milik siapa? Yuqallibu kaifa yasha. Dalam sebuah hadis, hati manusia ini dalam kekuasaan Allah. Allah Subhanahu wa taala bisa membolak-balikkan sesukanya. Yang menjadikan orang tua kita memaksa kita untuk kerja, memaksa kita untuk kuliah itu siapa? Maka carilah penyelesaian kepada Allah. Doa kepada Allah, ya Allah, saya ini pengen ngaji tapi orang tua nyuruh saya pulang. Maka robahlah ya Allah hati saya ini. Kalau Kiai bilang selesaikan masalah dengan Yasin 41 kali. Kamu bacakan, niatkan untuk kedua orang tua. Insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan rubah hati orang tua kita. Kita nggak usah marah-marah kepada mereka, selesaikan kepada Allah. Kalau Allah Subhanahu wa taala sudah ingin merubah, tidak ada seorang pun yang bisa menghalanginya. Jadi kalau Allah tidak merubah, ya tidak ada siapapun yang bisa merubahnya. Maka kalau kita ini ada masalah, kembali kepada Allah. Insyaallah. صل وسلم دائما